Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Aji Julian dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul TCNA, modul 11, Switch Security Configuration. Di sini saya memiliki kelompok. Yang pertama ada Bayu Aji Julian, yang kedua ada Muhammad Rasya Al-Ghifari, yang ketiga ada Rifki Soliban, yang keempat ada Tikar Saad. Section 11 Introduction. Pentingnya keamanan switch dalam jaringan, berbagai jenis ancaman keamanan layer 2, MAC flooding, VLAN attacks, DHCP attacks, ARP attacks, dan STP attacks. Karakteristik unik keamanan pada switch layer 2. Section 11.1 Port Security. Konsep dasar dan cara kerja port security, langkah-langkah konfigurasi detail dengan contoh komen, 3 jenis violation action seperti shutdown, restrict, dan protect, dengan penjelasan dan perbedaannya. Kemudian ada sticky MAC address dan keuntungannya. Kemudian ada comment verifikasi dan monitoringnya lengkap. Troubleshooting common issue, advanced features seperti aging, dan multiple MAC address. Kemudian ada best practice dan deployment strategy. Mengapa switch security itu penting? Switch layer 2 merupakan fondasi dari sebagian besar jaringan enterprise. Namun seringkali diabaikan dari segi keamanan, padahal switch dapat menjadi target serangan yang dapat membahayakan keseluruhan jaringan. Kemudian ada karakteristik keamanan switch. Switch beroperasi di layer 2, data link layer. Mempelajari dan menyimpan MAC address dalam MAC address table. Membuat keputusan forwarding berdasarkan MAC address. Rentan terhadap serangan yang memanfaatkan protokol layer 2. Kemudian ada jenis-jenis ancaman keamanan pada switch. Yang pertama ada MAC address table attacks, yaitu MAC flooding, seperti membanjiri switch dengan banyak MAC address palsu. Kemudian tujuannya mengubah switch menjadi hook flooding mode. Kemudian dampaknya adalah traffic broadcast ke semua port, memungkinkan untuk sniffing. Kemudian yang kedua ada VLAN attacks, VLAN hopping melompat dari satu VLAN ke VLAN lain. Double tagging menggunakan 2 VLAN tag untuk bypass security. Kemudian ada switch spoofing, menyamar sebagai switch untuk mendapat akses terang. Yang ketiga ada DHCP attacks, yaitu DHCP starvation menghabiskan pool DHCP. Kemudian ada rogue DHCP server memberikan konfigurasi IP yang salah. Kemudian ada DHCP spoofing, mengarahkan traffic ke attacker. Yang keempat ada ARP attacks, yaitu ARP spoofing, mengasosiasikan MAC address attacker dengan IP target. Kemudian ada ARP poisoning, meracuni ARP table dengan informasi yang palsu. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada STP attacks, STP root bridge election manipulation. Kemudian ada BPDU flooding. Terus yang terakhir ada topology change attacks. Pengertian. Port security adalah fitur keamanan fundamental pada Cisco yang mengontrol akses ke port berdasarkan MAC address perangkat yang terhubung. Definisi. Port security membatasi jumlah MAC address yang dapat dipelajari pada sebuah port dan mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran keamanan. Fungsi utama. Untuk membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke port, kemudian mencegah MAC address flooding attacks, memberikan kontrol akses berdasarkan MAC address. Yang terakhir ada menyediakan berbagai opsi respons terhadap pelanggaran. Kemudian ada cara kerja port security. Proses port security ini, yang pertama adalah learning phase, switch mempelajari MAC address perangkat yang terhubung. Yang kedua, secure phase. MAC address disimpan sebagai secure MAC address. Yang ketiga ada violation detection. Switch memonitor traffic untuk mendeteksi pelanggaran. Kemudian yang keempat, ada action phase. Switch mengambil tindakan sesuai konfigurasi violation mode. Kemudian ada MAC address learning methods. Yang pertama ada dynamics. MAC address dipelajari secara otomatis default. Kemudian ada static. MAC address dikonfigurasi secara manual. Yang ketiga ada yang namanya sticky. MAC address dipelajari secara dinamis, kemudian disimpan dalam running config. Kemudian ada konfigurasi port security. Yang pertama, langkah-langkah dasar konfigurasi. Step 1. Enable port security Cisco. Dengan menggunakan command interface Ethernet 01, kemudian dengan switch port mode akses, terus
Terus switch port security. Step 2. Set maximum MAC addresses Cisco. Dengan config switch port security maksimum 1. Default-nya adalah 1 MAC address per port. Kemudian ada step 3. Configure MAC address learning Cisco. Dengan cara switch port security. Ini buat yang dynamic learning default. Kemudian ada yang buat static MAC address dengan cara switch port security MAC addresses 0050.56C0.0001. Kemudian buat yang sticky learning bisa menggunakan command switch port security MAC addresses sticky. Kemudian yang step 4, ada set violation action Cisco dengan cara switch port security violation shutdown. Kemudian port security violation action. Yang pertama ada shutdown. Port dimatikan, disable state, secure MAC address dihapus, violation counter bertambah, SNMP trap dikirim, syslog message dicatat. Untuk komennya dengan cara switch port security violation shutdown. Yang kedua ada yang namanya restrict. Traffic dari MAC address tidak sah di drop. Port tetap aktif untuk traffic yang sah. Violation counter bertambah. Kemudian SNMP trap dikirim. Syslog message dicatat. Komennya adalah switch port security violation restrict. Kemudian yang ketiga ada yang namanya protect. Traffic dari MAC address tidak sah di drop. Port tetap aktif untuk traffic yang sah. Tidak ada notifikasi atau logging. Violation counter tidak bertambah. Untuk komennya bisa menggunakan switch port security violation protect. Kemudian yang namanya sticky MAC addresses. Keuntungan sticky learning adalah kombinasi fleksibilitas dinamik dan keamanan statik. MAC address disimpan dalam running config. Dapat di-save ke startup config untuk persistence, mengurangi administrative overhead. Kemudian untuk konfigurasi sticky-nya dapat menggunakan switch port mode access, switch port security, switch port security maksimum 2, switch port security MAC address sticky, kemudian yang terakhir ada switch port security violation restrict. Contoh hasil sticky learning bisa dilihat di sini dengan menggunakan command do show run interface untuk interface yang menggunakan sticky learning. Kemudian ada verifikasi dan monitoring port security dengan command general port security status. Komennya yaitu show port security. Kemudian ini hasil yang akan ditampilkan. Terus yang kedua ada yang namanya specific interface details. Menggunakan command show port security interface dengan host internet yang dikonfig untuk sticky learning tersebut. Nanti bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian yang 3, MAC address table. Bisa menggunakan command show port security address. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian ada troubleshooting port security, common issue dan solution. Yang pertama ada disable port recovery. Untuk troubleshootingnya, misalkan interface yang digunakan adalah FA01 dengan cara shutdown, no shutdown. Kemudian untuk automatic recovery bisa menggunakan command disable recovery cause secure violation. Kemudian ada disable recovery interval 300. Yang kedua, check violation history dengan menggunakan command show interface status disable. Kemudian bisa juga menggunakan show disable recovery. Yang ketiga adalah clear security violation. Menggunakan command clear port security all, clear port security configure, dan yang terakhir adalah clear port security dynamic interface FA yang digunakan. Kemudian yang ke-8 ada advanced port security features. Yang pertama ada edging configuration. Menggunakan configuration switch port security edging time 10. Kemudian switch port security edging type absolute. Kemudian yang terakhir menggunakan switch port security edging static. Yang kedua, multiple secure MAC addresses. Yang pertama menggunakan command switch port
port security maximum 5. Yang kedua ada switch port security MAC addresses 0001.111.111. Kemudian yang terakhir menggunakan switch port security MAC addresses 0002.2222.2222. Kemudian best practice port security. Nah, di sini design consideration-nya adalah gunakan pada access port bukan trunk ports. Kombinasikan dengan ini untuk autentikasi yang lebih kuat. Implementasikan pada port yang terhubung ke end device. Pertimbangkan dampak dari violation action. Monitor violation statistics segera reguler. Deployment strategi. Yang pertama, mulai dengan protect mode untuk observasi. Yang kedua, pindah restrict mode setelah baseline established. Yang ketiga, gunakan shutdown mode untuk high security environment. Yang keempat, mengimplementasikan error recovery mechanism. Terus ini adalah configuration template-nya. Bisa menggunakan template yang tertera pada PPT. Nah, ringkasan key points-nya adalah port security benefit. Mencegah MAC flooding attacks, membatasi akses berdasarkan MAC address, menyediakan multiple violation response option, mendukung berbagai metode MAC address learning. Implementation consideration. Tentukan maksimum MAC address yang sesuai, pilih violation action yang tepat untuk environment, gunakan sticky learning untuk balance security dan usability. Yang keempat, mengimplementasikan monitoring dan alerting. Kemudian untuk security impact-nya, yang pertama, layer pertama defense against layer 2 attacks. Komplementer dengan security features lainnya. Untuk selanjutnya ada mitigasi VLAN attack. Pengertian dari mitigasi VLAN attack adalah jenis serangan di jaringan layer 2, yaitu data link layer, yang memanfaatkan kelemahan atau kesalahan konfigurasi pada virtual LAN atau VLAN untuk mengakses, mencegat, atau memanipulasi lalu lintas data yang seharusnya berada di VLAN yang lain. Selanjutnya ada tinjauan serangan VLAN hopping. Serangan VLAN hopping memungkinkan penyerang mengakses VLAN yang seharusnya tidak dapat diakses. Ada 3 cara umum serangan ini dilakukan. Satu yaitu pemalsuan DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Penyerang mengirim pesan DTP palsu untuk membuat switch percaya bahwa perangkatnya adalah switch yang sah. Akibatnya, switch mengaktifkan trunking sehingga penyerang bisa mengirim paket bertanda VLAN ke VLAN yang lain. Yang kedua ada switch jahat ya, atau rogue switch. Penyerang menghubungkan switch miliknya dan mengaktifkan trunking. Dari sini ia bisa mengakses semua VLAN pada switch korban, membuka celah besar dalam keamanan. Yang ketiga ada double tagging attack atau penandaan ganda. Jenis serangan ini tidak memerlukan trunking aktif. Penyerang menambahkan 2 tag VLAN dalam satu frame. Switch pertama menghapus tag pertama dan meneruskan paket berdasarkan tag kedua. Memungkinkan paket itu menyelinap ke VLAN lain secara tidak sah. Lalu ada langkah-langkah untuk mencegah VLAN hopping, yaitu dengan 1. Matikan DTP di port akses. Gunakan switch port mode akses agar port tidak otomatis menjadi terang. Yang kedua ada amankan port yang tidak digunakan. Masukkan ke VLAN yang tidak aktif, misal VLAN 1000, dan shutdown port tersebut. 3. Aktifkan terang secara manual. Gunakan switch port mode terang hanya pada port yang memang terang. Yang keempat ada nonaktifkan DTP di port terang. Gunakan switch port non-negotiate untuk mencegah auto tracking. Yang kelima ada ubah native VLAN dari default VLAN 1. Gunakan VLAN lain seperti VLAN 999 untuk native VLAN agar tidak bisa disalahgunakan untuk serangan double tagging. Lalu ada contoh konfigurasi pencegahan serangan VLAN, misalnya di switch 1 untuk FA01 sampai FA016 adalah port akses aktif untuk host. Untuk FA017 sampai FA020 adalah port yang tidak digunakan. Lalu ada port
FA021 sampai FA024 adalah port terang ke switch yang lain. Nah, untuk konfigurasinya adalah dengan pertama dengan port akses aktif atau disable trunking dengan perintah interface range FA01 sampai 16, lalu dilanjut dengan switch port mode akses. Lalu untuk port yang tidak digunakan atau shutdown dan VLAN tidak digunakan, itu konfigurasinya interface range FA017 sampai 20, switch port mode akses, dilanjutkan dengan switch port akses VLAN 1000, lalu di shutdown. Lalu ada port terang manual trunking plus disable DTP plus native VLAN custom dengan konfigurasi sebagai berikut, yaitu interface range FA021 sampai 24, dilanjutkan dengan switch port mode terang, lalu switch port no negotiate, dan terakhir switch port terang natif VLAN 999. Untuk kesimpulannya adalah mitigasi serangan VLAN hopping sangat penting dalam menjaga isolasi antar VLAN dan mencegah penyerang memperoleh akses yang tidak sah ke jaringan. Langkah-langkah seperti menonaktifkan DTP, mematikan port tidak aktif, dan mengubah VLAN natif adalah bagian dari praktik keamanan standar pada switch jaringan. Lalu selanjutnya adalah mitigasi serangan DHCP. Tinjauan serangan DHCP. Ada dua jenis utama serangan DHCP, yaitu DHCP starvation atau itu penyerang mengirim banyak permintaan DHCP dengan make acak atau menghabiskan semua alamat IP dari server DHCP. Tujuannya adalah DOS atau denial of service terhadap klien yang sah. Yang kedua ada DHCP spoofing. Penyerang bertindak sebagai DHCP palsu, memberikan konfigurasi IP salah kepada klien agar lalu lintas mereka tidak diarahkan ke perangkat penyerang atau man in the middle. Solusinya adalah dengan menggunakan fitur DHCP snooping untuk memblokir DHCP dari port yang tidak dipercaya. Lalu ada DHCP snooping. DHCP snooping memfilter lalu lintas DHCP berdasarkan kepercayaan port. Port yang terpercaya biasanya mengarah ke DHCP asli, ke server DHCP yang asli. Port yang tidak terpercaya biasanya port akses ke klien, termasuk potensi penyerang semua port defaultnya tidak dipercaya dan harus dikonfigurasi secara eksplisit jika perlu. Lalu ada langkah-langkah konfigurasi DHCP snooping. Yang pertama ada aktifkan DHCP snooping dengan perintah IP DHCP snooping. Yang kedua ada tandai port yang terpercaya, misalnya ke DHCP asli dengan perintah interface 10.1 IP DHCP snooping trust. Lalu ada yang ketiga batasi rate permintaan DHCP di port tidak terpercaya dengan perintah interface range 10.5 sampai 24. IP DHCP snooping limit rate. Lalu ada mitigate DHCP attack. Aktifkan DHCP snooping untuk VLAN tertentu dengan perintah IP DHCP snooping VLAN 5, 10, 50 sampai 52. Verifikasi selanjutnya verifikasi DHCP snooping dengan satu mengecek status show IP DHCP snooping. Lalu untuk melihat binding MAC IP klien yang sah adalah dengan show IP DHCP snooping binding. Lalu yang terakhir ada syntax checker mitigate DHCP attack dengan perintah IP DHCP snooping yang dilanjutkan dengan interface range 91 sampai 2, lalu IP DHCP snooping trust, lalu exit. Selanjutnya ada interface range FA1 sampai atau 124. Lalu ada IP limit rate 10. Lalu ada exit dengan IP DHCP snooping VLAN 10, 20, 30 sampai 40. Lalu jadikan show IP DHCP snooping dan show IP DHCP bin. Ya. Kesimpulannya, starvation
dapat ditangkal dengan port security, lalu spoofing ditangkal dengan DHCP snooping. Semua port akses harus dianggap tidak terpercaya secara default. DHCP snooping juga penting untuk fitur lanjutan seperti dynamic ARP infection atau DAI. Selanjutnya ada dynamic ARP infection DA. Pengertian, dalam serangan ARP yang umum, penyerang dapat mengirim ARP request palsu kepada host lain disebut dengan MAC address miliknya dan IP address dari default gateway. Ini disebut ARP spoofing atau ARP poisoning. DA atau dynamic ARP infection mencegah serangan ini dengan yaitu 1. Meneruskan ARP request yang tidak valid atau ARP gratuitous ke port lain dalam VLAN yang sama. 2. Mencegat semua ARP request dan reply di port yang tidak dipercaya atau untrusted. 3. Memverifikasi setiap paket ARP berdasarkan tabel binding IP to MAC dari DHCP snooping. Mendrop dan mencatat ARP request dari sumber yang tidak valid. Selanjutnya yang terakhir, menonaktifkan interface jika jumlah ARP paket melebihi batas yang dikonfigurasi. Lalu ada panduan implementasi DA untuk meminimalkan risiko ARP spoofing, yaitu 1. Aktifkan DHCP snooping secara global. 2. Aktifkan DHCP snooping di VLAN yang diperlukan. 3. Aktifkan DA pada VLAN tertentu. 4. Konfigurasi interface sebagai untrusted atau untrusted. Dengan catatan semua port akses atau port keperangkat pengguna harus untrusted. Lalu semua port uplink, port ke switch lain atau ke router harus trusted. Selanjutnya ada contoh konfigurasi. Switch 1 menghubungkan 2 user VLAN 10 user di VLAN 10. Langkah-langkahnya yaitu 1. Aktifkan DHCP snooping. 2. Aktifkan DHCP snooping dan DA di VLAN 10. 3. Konfigurasikan port uplink ke router sebagai trusted untuk DHCP snooping dan DA. DA dapat dikonfigurasi untuk memeriksa destination MAC, mencocokkan MAC tujuan di header Ethernet dengan MAC target di body ARP. Yaitu selanjutnya sort MAC, mencocokkan MAC sumber di header Ethernet dengan MAC pengirim di body ARP. Ada selanjutnya adalah address, menolak alamat IP tidak valid seperti 0.0.0 dan 255.255, 255 dan 25 dan IP multicast. Catatannya hanya untuk perintah dapat digunakan. Jadi untuk menggunakan lebih dari satu validasi, gabungkan dalam satu baris. Lakukan konfigurasi DIA pada switch berdasarkan topologi dan persyaratan yang diberikan. Lalu ada portface dan BPDU guard. Pengertian singkatnya, ancaman STP, penyerangan dapat memanipulasi spinning tree protokol STP untuk menjadi root bridge dan mengubah topologi. Untuk mencegah ini, salah satunya ada portface, mempercepat transisi port akses langsung ke state forwarding lewati listening dan learning yang digunakan di port yang tersambung ke end device. Selanjutnya BPDU guard. Jika port menerima BPDU saat portface aktif, maka port akan langsung dinonaktifkan atau error disable. Lalu ada meskipun portface aktif. Port tetap menerima BPDU. Jika port menerima BPDU secara tidak terduga, misalnya karena switch baru, maka akan langsung dinonaktifkan. Selanjutnya ada aktifkan BPDU guard. Jika port menjadi error atau disable karena BPDU guard, dapat di-recover secara manual atau otomatis. Selanjutnya ada konfigurasi portface. Portface mempercepat transisi port akses ke status forwarding untuk mempercepat koneksi ke jaringan. Resikonya, jika diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, bisa menimbulkan loop STP. Konfigurasinya yaitu per port, ada interface type atau nomor, spanning tree, portface. Selanjutnya ada global untuk semua port akses. Konfigurasinya ada spanning tree, portface, default. Untuk memverifikasinya ada 2 langkah yaitu global, show spanning the query,
atau per interface dengan cara show running config interface, tipe atau nomor. Lalu ada show spanning tree interface, tipe, nomor, detail. Selanjutnya ada konfigurasi BPDU board. Meskipun port face aktif, port tetap bisa menerima BPDU. Jika port menerima BPDU, port akan dinonaktifkan error atau disable. Harus diaktifkan di semua port yang menggunakan port face. Konfigurasinya yaitu satu dengan per port. Caranya interface, tipe atau nomor. Lalu, selanjutnya ada spanning tree, BPDU board enable. Nah, selanjutnya global untuk menerima port Selanjutnya ada global untuk menerima port face. Spanning tree, port face, BPDU board default. Lalu selanjutnya ada pemulihan otomatis port error atau disable, opsional. Caranya dengan error disable recovery cause BPDU board. Cara verifikasinya ada source spanning tree summary. Lanjut, di sini ada modul 11.6.1 Switch Security Configuration. Di sini ada sebuah topologi yang dimana terdapat satu buah router, dua buah switch, dan dua PC client. Kita masuk konfigurasinya. Pertama-tama kita ganti hostname dulu menjadi S1 di switch 1 dan S2 di switch 2. Dan kita melakukan no IP domain lookup agar tidak terjadi IP domain. Setelah itu, kita menambahkan 3 VLAN, yaitu VLAN 10 dengan nama manajemen, VLAN 33 dengan nama native, dan VLAN 99 dengan nama parking lot. Lalu, di sini kita masuk ke FA01 untuk menyambungkan ke switch 2 dan melakukan trunking di interface ini di VLAN 333. Setelah itu, kita ingin mengakses VLAN 99 untuk 3 interface, yaitu FA02, 03, dan 04. Setelah itu, kita masuk ke FA05 untuk menyambungkan ke PC A, yaitu PC client, dengan mengakses VLAN 10 dan spanning tree port fast. Dan setelah itu juga, kita masuk ke FA06 untuk menyambungkan ke PC client juga. Di sini kita melakukan akses ke VLAN 10 dan menambahkan port security, spanning tree port fast, dan enable spanning tree BPU guard. Setelah itu, kita ingin mengakses VLAN 99 untuk interface FA07 sampai 24 di gigabit 01 sampai 2. Setelah itu untuk terakhirnya kita tambahkan IP di interface VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.201 dengan gateway-nya 192.168.10.1. Dan terakhir di sini kita ada modul 11.6.2. Di sini terdapat topologi, yaitu terdapat satu buah router, dua buah switch, dan 8 sebuah PC client. Pertama-tama kita masuk ke configure terminal dan atur port fast spanning tree ke default. Setelah itu kita masuk ke FA01 untuk IP DHCP Snoopy, port security max 4, port security untuk MAC address, violation restrict, spanning tree port fast, dan spanning tree BPDU guard. Setelah itu kita masuk ke interface FA02, 010, dan 04 untuk DHCP Snooping, port security max 4, port security untuk MAC address, violation restrict, dan enable spanning tree BPDU guard. Setelah itu kita masuk ke interface range antara 03 fast ethernet 03 sampai 9 dan fast ethernet 011 sampai 23 untuk mengakses VLAN 999. Lalu shutdown. Terakhir, kita masuk ke gigabit 01 dan 02 untuk trunking di VLAN 100, DHCP snooping, trunking di interface ini, dan negotiate. Sekian, terima kasih.